Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kembali kita akan mengupdate pencapaian terkini pembangunan Tol Harbor 2 ataupun Tol Exit JIS yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata. Tol Harbor 2 ini sudah dimulai pengeborannya pada tahun 2021 ya, tepatnya di tanggal 28 Agustus tahun 2021. Proyek Tol Harbor Road 2 atau HBR 2 ini teman-teman menghubungkan Tol Ancol Timur Pluit sepanjang 9,67 km sedang disiapkan pembangunannya hingga saat ini. Tol ini akan membentang di atas tol layang atau elevated Harbor 1 existing antara Pluit Ancol Tanjung Priok. Artinya konstruksi Tol Harbor 2 ini akan double decker ataupun bertingkat. Bila terrealisasi, maka tol ini akan menjadi tol double decker terpanjang di Indonesia. Pengembang proyek ini adalah PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk ataupun CMTP. Menargetkan proyek ini bisa selesai dalam 3 tahun ke depan dengan biaya investasi kurang lebih 13,5 triliun rupiah. Saat ini kalau kita lihat progresnya baru pemancangan pihet ya, dan ini baru saja dilakukan pembuatan pelcap ataupun semacam cakar ayam ya, yang merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bagian atasnya. Pelcap ini teman-teman bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan ekstensitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Dan saat ini pelcap itu sudah selesai dan kolomnya ataupun tiangnya sudah naik ya, dan sepertinya seat pel baja ini tugasnya sudah selesai ya untuk retaining wall ataupun dinding penahan tanah ketika dilakukan pembuatan pelcap itu sendiri, dan ini sudah selesai. Dan di depan kita ini namanya ekskavator vibro, dari kata vibration ya ataupun getaran. Dan fungsinya adalah untuk mencabut seat pel baja yang terpancang di tempat proyek, dan getarannya ini pasti bukan getaran biasa ya. Ini kalau digetarkan di samping kita ini betul-betul menggetarkan jiwa dan raga. Dan inilah proses pencabutannya teman-teman, kita sedikit lama ya di sini. Saya juga agak penasaran sebenarnya bagaimana proses pencabutannya. Dan yes, tadi kita sudah lihat ya bagaimana ekskavator vibronya itu mengkait atau mencengkram dengan kuat dan menggetarkannya sampai seat pel ini tercabut dengan mudah. Dan ternyata saya pikir pemancangan ini tidak perlu diikat, ternyata diikat juga ya. Mungkin ini untuk safety-nya, karena kita ketahui sisi kanannya ini adalah jalanan aktif ya, yang masih dibuka oleh pemerintah kita. Dan ini proyek-proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah. Dan ya, ekskavator vibronya baru selesai mencabut dan masih ada beberapa lagi seat pel baja yang harus dicabut. Oke, kita coba melipir sebelah kiri ya, dan sebelah kiri ini adalah muara dari Danau Sunter ini sendiri. Danau Sunter lagi, Danau Cincin di Jakarta Utara ini yang menjadi salah satu lumbung air ataupun cadangan air masyarakat sekitar sini ya ketika musim panas, tetapi bukan diambil airnya, maksudnya ini sebagai resapan air. Oke teman-teman, kalau kita lihat normalisasinya untuk sisi kanan dan sisi kiri ini sepertinya sudah selesai dari beberapa tahun yang lalu ya. Ini seat pel beton ini, kalau saya lihat bukan seat pel baja, karena memang seat pel baja ini berfungsi untuk portable aja ya, ataupun hanya sementara waktu aja. Jadi kalau proyek itu sudah selesai, itu pasti akan dicabut seat pel bajanya
seperti tadi yang kalian lihat ya. Tetapi kalau seat pel beton yang di bawah kita ini permanen teman-teman. Fungsinya adalah untuk retaining wall juga ataupun dinding penahan tanah, tapi bersifat permanen. Dan yes, kita sudah masuk ke bedeng-bedeng pekerja ya, ataupun set office dari teman-teman proyek di tempat ini. Kalau kita lihat ada crane diesel yang portable juga ya, ataupun ini mobil yang bisa berpindah satu ke tempat yang lainnya. Dan di bawah itu juga ada dump truck tronton ya, yang membawa besi baja yang panjang itu sekitar 20 sampai 25 meter. Dan di bawah ini kalau kita lihat pembangunannya sangat bagus sekali, sangat rapi sekali ya. Yes, di depan kita ini adalah Tol Harbor 1 ya, yang sudah jadi beberapa tahun yang lalu, dan kita menuju ke salah satu pencapaian terbaik insinyur dan para pekerja di Indonesia, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang belakangan ini cukup ramai. Apakah stadion ini layak atau tidak layak digunakan untuk Piala Dunia ataupun laga-laga bergengsi di Indonesia, khususnya di Jakarta ya. Ini terus digodok oleh teman-teman PSSI, dan informasinya ini katanya menjadi salah satu yang akan digunakan Piala Dunia U17, tetapi masih terus bergulir ini bisa atau tidaknya ya. Ini Stadion JIS ini walau alam dah, ini beberapa bulan yang lalu PSSI sudah menyatakan bahwa stadion ini sudah standar FIFA, tetapi belakangan lagi ini menjadi kontroversi lagi bahwa PSSI menyatakan ini belum siap untuk dilakukan ataupun dilaksanakan laga-laga akbar di tempat ini. Jadi ya, kami masyarakat Indonesia ini cukup bingung sebenarnya ini sama PSSI. Entah apa yang menjadi penghambat di tempat ini. Kalau dibilang jalannya sempit, saya sih secara pribadi kurang setuju ya, karena untuk di jalannya di sekitar JIS ini juga sebenarnya sudah luas sekali, sangat lebar sekali, dan memiliki 2 jalur. Nah, seperti di video di depan kita ini teman-teman, ini sudah memiliki 2 jalur, dan ini lebarnya ini sekitar 20-30 meter dan sangat lebar menurut saya. Dan ini kalian bisa lihat ya, bis Transjakartanya dengan mudah keluar dari tempat ini dan masih menyisakan 1 jalur untuk kendaraan. Dan memang standar FIFA itu memang orientasinya adalah sustainable building ataupun isu atau berkelanjutan ya, ataupun pembangunan berkelanjutan, sehingga memang itu sangat dianjurkan supporter yang datang ke sini untuk meminimalisir namanya kendaraan pribadi. Dan kalau kalian lihat ini bus ataupun tronton lewat ya, ini tronton loh, bukan bis Tayo yang lewat. Itu besar begitu, dengan mudah jalan ya. Dan di sisi kiri ini juga kalau kalian lihat ada Jaklingko yang angkot kecil ya, untuk nyelip-nyelip di antara kemacetan juga ada. Terus di sini juga ada stasiun Ancol ataupun KRL ya. Jadi kalian bisa ke sini menggunakan kereta listrik, jadi mempermudah pastinya ataupun mempercepat jalan kalian. Dan ini adalah dari sisi utara ya. Tadi yang awal video yang kita lewat bawah itu adalah sisi selatan, dan ini adalah sisi utara yang menuju ke sisi tadi dari sisi barat menuju ke sisi utara. Sisi utara sekarang kita akan menuju ke sisi selatan. Tadi ada 3 jalur sebenarnya yang bisa dilewatin, dan memang di sisi timur sana memang belum dibuka. Tapi menurut saya bukan menjadi salah satu alasan ataupun mengkerdilkan Stadion JIS ini sendiri, karena kalau kita lihat Stadion B.J. Habibie di sana itu lolos loh verifikasi PSSI. Saya sampai bingung
ini kok bisa lolos ya verifikasi B.J. Habibie dengan kondisi lapangannya seperti ini, ataupun jalur aksesnya. Kalaupun lolosnya hanya diberikan tipe C dengan segala kekurangannya, harusnya PSSI juga itu memberikan minimal verifikasi tipe C lah, seperti Gelora B.J. Habibie, biar adil gitu loh. Cuma hingga saat ini walau alam. Dan kalau alasannya penontonnya kebanyakan di GIS ini 82.000 penonton, ya udah dikurangin aja menjadi 50.000 atau 40.000 penonton seperti stadion standar yang ada di Indonesia. Udah itu aja kan mudah, dan diperbanyak namanya aparat penegak hukum seperti TNI, Polri. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga persepakbolaan di Indonesia itu maaf ya, tidak seperti pilih-pilih kasih gitu loh. Kalau dibilang PSM Makassar itu force majeure karena stadionnya bersengketa ya, di Makassar itu akhirnya dihancurkan dan dipindahkan ke Parepare sana, harusnya juga ini Persija juga mendapatkan force majeure karena stadion Lebak Bulus sana itu dihancurkan untuk proyek nasional ataupun proyeknya pemerintah kita sendiri untuk MRT. Sehingga harusnya Persija juga ini mendapatkan perhatian khusus, bukan malah seperti ini keadaannya. Jadi semoga saja dengan banyaknya harapan masyarakat ataupun permintaan masyarakat untuk stadion JIS ini bisa sesegera mungkin digunakan. Semoga PSSI kita diberikan hidayah oleh Allah ya, untuk bisa memutuskan seadil-adilnya untuk kebaikan persepak bolaan di negeri ini pastinya. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan progres terkini kawasan JIS yang terus dilakukan upaya oleh pemerintah kita untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.